mengapa dolar Amerika Serikat tetap menjadi acuan utama di tengah perubahan peta mata uang global. Dalam dinamika ekonomi global yang terus berubah, terdapat satu konstanta yang sulit digeser dari posisinya. Dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang acuan dunia. Di saat negara-negara lain berlomba-lomba mempromosikan mata uangnya masing-masing, dan ketika berbagai kekuatan ekonomi baru mulai menantang dominasi lama, dolar Amerika Serikat tetap berada di puncak hierarki keuangan internasional. Bahkan ketika dunia menghadapi gejolak geopolitik, krisis keuangan, dan perubahan struktur ekonomi global, peran dolar nyaris tak tergoyahkan. Namun pertanyaannya adalah, mengapa dolar Amerika Serikat bisa menjadi mata uang acuan utama dunia? Dan mengapa posisinya masih begitu kuat meskipun dunia berubah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menelusuri jejak historis, kekuatan struktural, serta dinamika geopolitik dan ekonomi global yang menopang supremasi dolar. Sejarah awal dari Bretton Woods ke hegemoni dolar. Kisah dolar sebagai mata uang global tidak bisa dilepaskan dari perjanjian Bretton Woods yang disepakati pada tahun 1944 di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Dalam konferensi tersebut, para pemimpin dunia menyepakati sistem moneter internasional baru yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat sebagai pusatnya. Dolar saat itu dijadikan satu-satunya mata uang yang bisa dikonversikan langsung ke emas. Sementara mata uang lain dikaitkan nilainya terhadap dolar. Kepercayaan terhadap dolar didasarkan pada dominasi ekonomi Amerika Serikat pasca perang. Negeri Paman Sam merupakan satu-satunya negara besar yang infrastrukturnya tidak hancur akibat perang dan justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dalam periode tersebut, sekitar 2/3 cadangan emas dunia berada di Amerika Serikat. Dengan kekuatan industri, stabilitas politik, dan kekuatan militer, Amerika Serikat berada dalam posisi unik untuk menyediakan jangkar bagi sistem keuangan dunia. Namun sistem Bretton Woods runtuh pada awal tahun 70-an ketika Presiden Richard Nixon mengakhiri konversi dolar ke emas dalam apa yang dikenal sebagai Nixon Shock. Sejak saat itu, sistem mata uang mengambang bebas, floating exchange rate, mulai diterapkan. Tapi menariknya, meskipun keterkaitannya dengan emas telah berakhir, dolar tetap menjadi mata uang dominan dalam perdagangan dan keuangan global. Kekuatan struktural ekonomi Amerika Serikat. Salah satu alasan utama dolar masih dominan adalah ukuran dan kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Sampai hari ini, Amerika Serikat masih menjadi ekonomi terbesar di dunia jika dilihat dari produk domestik bruto nominal. Pasar keuangannya pun sangat dalam, liquid, dan transparan. Obligasi pemerintah Amerika Serikat, US Treasury, dianggap sebagai salah satu instrumen keuangan paling aman di dunia. Hal ini membuat dolar menjadi pilihan alami bagi bank sentral di seluruh dunia untuk menyimpan cadangan devisa. Sekitar 60% cadangan devisa global disimpan dalam bentuk dolar. Selain itu, hampir 90% transaksi falas global melibatkan dolar dalam satu sisi perdagangannya, menurut data dari Bank for International Settlements, BIS. Peran dolar dalam perdagangan global. Tidak hanya dalam sistem keuangan, dolar juga sangat dominan dalam perdagangan internasional. Komoditas utama dunia itu seperti minyak mentah, emas, tembaga, dan bahkan hasil pertanian diperdagangkan menggunakan dolar. Ini menciptakan kebutuhan yang sangat besar atas dolar, karena negara-negara di seluruh dunia harus mengumpulkan dan menggunakan dolar untuk bisa membeli kebutuhan dasarnya di pasar internasional. Contoh paling kentara adalah sistem petrodolar, di mana hampir semua transaksi minyak mentah internasional dilakukan menggunakan dolar. Negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Rusia, dan negara-negara OPEC lainnya menerima dolar dari penjualan minyak mereka, lalu mendaur ulang dolar tersebut ke dalam sistem keuangan global, termasuk melalui pembelian obligasi Amerika Serikat. Kepercayaan dan stabilitas politik.
Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah tingkat kepercayaan internasional terhadap stabilitas politik dan hukum Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat bukan tanpa cacat, banyak negara menganggap sistem hukum dan pemerintahannya lebih stabil dan dapat diprediksi dibandingkan dengan alternatif lain seperti Tiongkok, Rusia, atau negara-negara berkembang lainnya. Kepercayaan ini sangat penting dalam sistem keuangan global yang sangat bergantung pada ekspektasi dan persepsi. Investor dan negara-negara lain tahu bahwa jika mereka memegang aset berdenominasi dolar, mereka memiliki akses ke pasar yang transparan dan terregulasi dengan baik. Dalam dunia keuangan yang sangat sensitif terhadap risiko, faktor kepercayaan ini menjadi penentu utama. Mengapa mata uang lain sulit menggantikan dolar? Banyak pihak memprediksi bahwa dominasi dolar suatu saat akan berakhir, terutama dengan bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar dunia. Yuan Tiongkok atau renminbi sering disebut-sebut sebagai pesaing masa depan dolar. Namun realitasnya, adopsi renminbi sebagai mata uang global masih sangat terbatas. Masalah utama adalah keterbatasan konvertibilitas yuan, kontrol ketat pemerintah Tiongkok atas sistem keuangannya, serta kurangnya kepercayaan internasional terhadap transparansi sistem hukum Tiongkok. Meskipun Tiongkok telah membentuk sistem pembayaran lintas batas, CIPS, sebagai alternatif dari SWIFT dan memperluas penggunaan yuan dalam perdagangan bilateral, kontribusinya terhadap cadangan devisa global masih kurang dari 3%. Euro, meskipun lebih digunakan daripada yuan, juga menghadapi tantangan besar. Uni Eropa bukanlah satu kesatuan fiskal seperti Amerika Serikat. Ketidakstabilan politik dan ekonomi di negara-negara anggota, seperti krisis utang di Yunani atau perbedaan kebijakan fiskal di antara negara-negara anggota, membuat euro tidak sepenuhnya bisa menggantikan posisi dolar sebagai jangkar keuangan global. Dolar dalam masa krisis, mata uang pelarian aman. Dominasi dolar semakin terlihat jelas dalam situasi krisis global. Setiap kali dunia dilanda ketidakpastian, baik itu karena konflik militer, pandemi, maupun guncangan ekonomi, permintaan terhadap dolar melonjak. Hal ini karena dolar dianggap sebagai safe haven, mata uang pelarian yang aman di tengah badai global. Pada masa krisis keuangan global 2008, krisis utang Eropa, pandemi COVID-19, hingga invasi Rusia ke Ukraina, dolar selalu menjadi tempat berlindung para investor. Kenaikan nilai tukar dolar seringkali menjadi indikator kepanikan global, karena investor dari seluruh dunia berbondong-bondong mengalihkan asetnya ke dalam bentuk dolar dan instrumen berbasis dolar. Konsekuensi dari dominasi dolar. Namun dominasi dolar tidak hanya menguntungkan Amerika Serikat. Ada pula efek samping dan konsekuensi global. Ketika dolar menguat, utang luar negeri negara-negara berkembang yang berdenominasi dolar menjadi lebih mahal untuk dibayar. Selain itu, ketergantungan dunia pada sistem pembayaran berbasis dolar memberi Amerika Serikat kekuatan luar biasa dalam menerapkan sanksi ekonomi. Sebagai contoh, Amerika Serikat bisa memblokir akses negara atau perusahaan tertentu dari sistem keuangan internasional hanya dengan memanfaatkan kekuasaannya atas sistem SWIFT dan lembaga keuangan global yang berbasis dolar. Iran, Venezuela, dan Rusia adalah contoh negara yang sangat terdampak oleh sanksi berbasis dolar ini. Tantangan dan masa depan dolar. Meski dolar tampak kuat, tantangan terhadap dominasinya bukan tidak ada. Negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan telah mulai mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral. Tiongkok misalnya telah menandatangani kesepakatan dengan beberapa negara untuk melakukan transaksi langsung dalam yuan. Ada pula upaya dedolarisasi dari negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungannya terhadap dolar demi menghindari risiko politik dan ekonomi yang datang dari Washington. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti mata uang digital bank sentral, CBDC, juga bisa mengubah peta keuangan global. Jika Tiongkok berhasil memopulerkan yuan digital secara global, potensi pengaruhnya terhadap dominasi dolar tidak bisa diabaikan.
Namun untuk saat ini, dampaknya masih minimal. Dolar, sang penjaga tata kelola keuangan global. Secara keseluruhan, posisi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang acuan utama dunia tidaklah terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kombinasi faktor historis, kekuatan ekonomi, kedalaman pasar keuangan, serta kepercayaan global terhadap stabilitas politik dan hukum Amerika Serikat. Meskipun dunia terus berubah dan berbagai tantangan terhadap dominasi dolar muncul dari waktu ke waktu, tidak ada satupun mata uang saat ini yang bisa menggantikan dolar dalam waktu dekat. Dominasi dolar mungkin akan mengalami tekanan, namun selama belum ada alternatif yang lebih kredibel, liquid, dan dipercaya, dolar akan tetap menjadi jangkar utama dalam sistem keuangan global. Dan di tengah ketidakpastian global, kehadiran dolar sebagai mata uang dunia masih menjadi fondasi yang tidak tergantikan.